Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fastika Ironisa dengan NIM 444122030, kelas 5A mata kuliah e-commerce. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis model Canvas. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas. Jadi, bisnis model Canvas atau biasa disebut dengan BMC merupakan sebuah tools dalam strategi manajemen yang berguna untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen visual. Nah, untuk bisnis model Canvas ini sendiri terbagi menjadi 9 elemen. Yang pertama ada key partners atau mitra utama, yang kedua ada key activities atau aktivitas utama, kemudian ada key resource atau sumber daya utama, kemudian yang keempat ada value proposition atau penawaran nilai. Terus kemudian yang kelima ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Yang keenam ada consumer segment atau segmen pelanggan. Terus yang ketujuh ada channels atau saluran distribusi. Yang kedelapan ada cost struktur atau struktur biaya. Dan yang terakhir ada revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, untuk bisnis model Canvas di sini saya mengambil contoh untuk produk fruit strip. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai produk fruit strip itu sendiri. Jadi, fruit strip adalah produk cemilan sehat yang berbahan dasar buah-buahan segar yang diolah tanpa bahan pengawet atau pemanis buatan. Nah, produk ini menawarkan alternatif yang lebih sehat dibandingkan cemilan biasa. Jadi, terutama cemilan yang tinggi gula atau makanan cepat saji. Nah, fruit strip ini juga mempunyai konsep yang mudah dibawa dan juga dapat dikonsumsi di mana saja. Nah, fruit strip ini juga menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin hidup sehat, namun tetap ingin menikmati rasa yang lezat dan juga menarik. Nah, dalam bisnis model Canvas di sini, saya mengambil contoh kan tadi ada fruit strip. Jadi, terbagi menjadi 9 elemen. Yang pertama ini ada key partners atau mitra utama. Jadi, fruit strip ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak penting untuk memastikan kelancaran produksi dan juga distribusi produk. Nah, di sini itu ada kerjasama dengan petani atau distributor sebagai pemasok bahan baku. Kemudian ada mitra distribusi untuk memperluas jaringan pasar. Kemudian ada supermarket dan toko yang menjual produk sebagai retail. Dan yang terakhir ada bekerja sama dengan influencer dan juga brand ambassador untuk promosi. Nah, selanjutnya ini ada key activities yang dimana ada beberapa aktivitas penting yang dilakukan oleh Fruit Strip untuk memastikan bisnis ini berjalan dengan lancar. Yang pertama ini ada memproses buah menjadi fruit strip, kemudian ada melakukan promosi dengan informatif terkait produk, terus ada mengelola rantai pasokan dan juga distribusi produk, kemudian ada melakukan penelitian dan pengembangan untuk inovasi produk baru. Nah, selanjutnya ada key research yang dimana ini itu untuk menjalankan bisnisnya. Fruitship ini juga memiliki sumber daya utama. Nah, sumber daya utama yang pertama ini ada bahan bakunya yaitu buah-buahan segar dan juga berkualitas tinggi. Terus SDM-nya itu ada tim produksi, pemasaran, dan distribusi. Kemudian ada peralatan yang digunakan yaitu ada mesin dan peralatan untuk produksi fruit strip. Kemudian ada identitas yang jelas dan reputasi merek untuk branding yang kuat. Selanjutnya di sini ada value proposition yang dimana ini penawaran nilai. Nah, produk Fruitship ini tuh menawarkan beberapa nilai yang membuatnya berbeda dan menarik bagi konsumen. Yang pertamanya dia menggunakan buah-buahan segar tanpa bahan pengawet atau pemanis buatan. Kemudian ada mudah dibawa dan dapat dikonsumsi di mana saja. Selanjutnya ada varian rasa buah yang menarik dan juga lezat. Dan yang terakhir ini ada alternatif sehat untuk cemilan tinggi gula dan juga junk food. Nah, selanjutnya ada customer relationship yang dimana Fruitship ini berkomitmen untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggannya. Nah, yang pertamanya ada memberikan dukungan dan layanan pelanggan yang responsif. Kemudian ada memberikan diskon atau penawaran khusus untuk pelanggan setia. Dan yang terakhir ada berinteraksi dengan pelanggan di media sosial. Dan selanjutnya ini ada channels yang dimana ini saluran distribusi. Jadi untuk menjual produk, si Fruitship ini juga menggunakan berbagai saluran distribusi. Yang pertama ada supermarket, toko kesehatan, dan juga toko cemilan. Terus melalui website sendiri, marketplace, dan juga media sosial. Dan yang terakhir bisa mengikuti event atau pameran makanan dan kesehatan.
Selanjutnya ini ada customer segment yang dimana segmen pelanggan ini jadi Fruitship ini tuh menargetkan beberapa segmen pelanggan. Yang pertama ada orang-orang yang mencari cemilan sehat terutama cemilan untuk anak-anak. Kemudian individu yang aktif di bidang kesehatan dan juga kebugaran. Nah, terus ada supermarket, toko swalayan, retail, reseller, toko oleh-oleh dan juga e-commerce. Nah, kemudian selanjutnya ada cost struktur atau struktur biaya, yang dimana ini biaya utama yang dikeluarkan oleh produksi fruitship itu sendiri. Yang pertama ada biaya produksi, meliputi ada pembelian bahan baku, peralatan, dan juga biaya produksinya. Kemudian ada biaya operasional, itu ada gaji karyawan, sewa tempat, dan juga utilitas. Terus kemudian ada anggaran untuk kampanye pemasaran, dan yang terakhir ada biaya pengiriman dan juga logistik. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ada revenue stream. Jadi revenue stream ini merupakan sumber pendapatan yang dimana fruit strip ini menghasilkan pendapatan melalui berbagai sumber. Kayak misalnya yang pertama ada penjualan produk melalui toko offline maupun online. Kemudian ada paket hampers dari fruit strip itu sendiri dan juga ada bekerja sama dengan toko retail dan distribusi. Nah, itu dia beberapa elemen dari bisnis model canvas dari produk fruit strip yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.